Pernah terpikir nggak sih, kalau dulu Indonesia nggak dijajah oleh negara lain, kira-kira negara Indonesia bakal menjadi negara yang maju dan berkembang nggak ya? Lalu apakah negara Indonesia bakal mempertahankan kepemimpinannya kepada seorang raja seperti layaknya negara Inggris, Arab, Jepang, atau bangsa lainnya? Atau meskipun negara Indonesia ini dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan, kepemimpinan negara ini tetap dialihkan kepada seorang presiden. Nah, di video kali ini aku bakal ceritain kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kalau misalnya Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda ataupun Jepang. Simak video ini sampai selesai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kita tahu bahwa sejarah berdiri dan merdekanya bangsa Indonesia ini sangat panjang dan juga berliku ya guys. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang tak lepas dari penjajahan yang dilakukan oleh negara lain, seperti misalnya negara Belanda dan juga Jepang. Kalian masih ingat gak? Kira-kira Belanda itu pernah menjajah negara Indonesia sekitar berapa tahun ya guys? Buat kalian yang jawab 350 tahun, ini sih fix banget kita kena frank pelajaran sejarah zaman dulu. Faktanya, ternyata Indonesia tidak dijajah selama itu guys. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah dijajah selama 350 tahun. Dan kedua pendapat itu menolak kalau Belanda itu pernah menjajah selama 350 tahun di Indonesia guys. Jadi nih ya, pendapat pertama menyebutkan bahwa Indonesia ini dijajah oleh Belanda sekitar 50 tahun aja nih guys. Ini disampaikan oleh G.J. Resin, ahli hukum internasional berdarah Belanda Indonesia. Pandangannya ini dirangkum dalam publikasi jurnal milik Anju Novarov yang dimuat dalam jurnal Widya Winayata, yakni Jurnal Pendidikan Sejarah. Jika memang benar Indonesia ini dijajah selama 350 tahun sebelum merdeka, berarti Belanda mulai menjajah sejak 1565 kan? Padahal dalam catatan sejarah, orang Belanda pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia, yakni pada tahun 1596, yakni dengan kedatangannya Cornelis de Houtman yang kala itu mendarat di Banten. Saat itu memang kedatangannya diketahui bukan untuk menjajah negara Indonesia ya guys, akan tetapi tujuan kedatangannya ini adalah untuk berdagang aja. Berdasarkan fakta sejarah lain, Belanda memang sedang menjajah suatu bangsa pada tahun 1596, akan tetapi bukan negara Indonesia guys. Di sisi lain, nama Indonesia juga kan baru digaungkan pada tahun 1850. Sebelumnya negara ini dikenal dengan negara Nusantara. Sebutan Nusantara sendiri merujuk pada sebuah wilayah yang antara daerah satu dan juga lainnya memang bersifat tidak mengikat. Menurut pendapat sejarawan nih guys, apabila suatu daerah di Nusantara memang sudah pernah dijajah oleh bangsa Belanda, maka wilayah lainnya pun belum tentu dijajah oleh Belanda ya kan? Karena memang satu wilayah dengan wilayah lain tidak saling terikat. Jadi menurut Racing, hal ini tidak bisa dikatakan kalau wilayah Nusantara ditaklukkan penjajah karena tidak memiliki ikatan tersebut antara tiap-tiap daerahnya ya kan? Adapun narasi Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun merupakan sebuah generalisasi sejarah yang dibuat-buat aja. Generalisasi ini diolah berdasarkan gambaran penjajah seluruh Nusantara selama 3 abad atau lebih lama lagi guys. Racing ini berpendapat secara fakta bahwa Indonesia ini dijajah sekitar 40-50 tahun aja. Perhitungannya ini dimulai setelah Aceh dipaksa menandatangani plakat pendek pada tahun 1904. Nah, plakat tersebut menyatakan bahwa Aceh mengakui kedaulatan Hindia Belanda dan wilayah Aceh merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda. Nah, adapun pandangan kedua diungkap oleh 3 sejarawan Indonesia, yakni Dr. Lili Suratminto dari Universitas Indonesia, Dr. Sri Margana dari Universitas Gadjah Mada,
Dan yang terakhir, Boni Triana selaku pemret majalah Historia. Nah, ketiganya ini berpendapat bahwa Indonesia ini tidak dijajah Belanda selama 350 tahun. Menurut Dr. Sri Margana, waktu penjajahan Belanda ini dapat dihitung sejak VOC itu dinyatakan bangkrut dan diambil alih oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Nah, ketika VOC berkuasa pada tahun 1602 sampai 1800, jadi menurutnya diketahui kalau masa-masa itu bukan merupakan masa-masa penjajahan, melainkan kapitalisme karena kekuasaan VOC yang mengemban misi perdagangan. Pada saat itu juga, tidak semua wilayah Indonesia ditaklukkan oleh bangsa Belanda. Sementara nih, Dr. Lili Suratminto menjelaskan bahwa yang disebut masa kolonial itu berarti kan penjajah telah mendirikan pemerintahan lengkap dengan undang-undangnya, aparat hukumnya, serta angkatan bersenjatanya. Masa kolonial atau masa penjajahan sekitar 1800 sampai 1945. Tapi dari beberapa sumber mengatakan bahwa kolonial Belanda ini hanya sampai sekitar 1942 aja guys. Jadi penjajahan itu kan cuma ada 142 tahun oleh bangsa Belanda. Nah, di sela-sela Belanda ada juga kan masa penjajahan bangsa Prancis dan juga Inggris. Belanda sendiri cuma 126 tahun sampai tahun 1942. Jadi sejak tahun 1800 sampai 1811 itu sebenarnya merupakan masa penjajahan bangsa Perancis. Dan di tahun 1811 sampai 1816 itu merupakan masa penjajahan bangsa Inggris. Ternyata Indonesia dijajah banyak bangsa juga ya guys. Jadi secara murni kalau bangsa Belanda ini berarti kan dari tahun 1816 sampai 1942. Tapi kalau secara keseluruhan masa kolonial dari 1800 sampai 1942 berarti kan terhitung 142 tahun. Jadi perihal Belanda yang menjajah bangsa Indonesia yang dinarasikan selama 350 tahun, mungkin karena para politikus pada zaman itu hendak menyulut api semangat bangsa Indonesia ya kan. Pokoknya hanya untuk menyulut rasa semangat kaum ataupun masyarakat Indonesia untuk membasmi dan memberantas para penjajah yang ada di Indonesia. Gimana nih kalau menurut kalian guys? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Kemudian selain bangsa Belanda, Inggris ataupun Prancis yang pernah menjajah bangsa Indonesia, ternyata ada satu lagi bangsa yang pernah menjajah di negeri kita guys, yaitu bangsa Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun atau tepatnya 3 tahun 8 bulan, terhitung sejak Januari 1942 hingga Agustus 1945. Nah, semasa kependudukan Jepang di Indonesia, jutaan rakyat pribumi yang ada di Indonesia banyak mengalami ketersiksaan sekaligus mengalami kelaparan yang cukup hebat guys. Kalian pasti masih ingat ya kekejaman bangsa Jepang terhadap Indonesia kala itu. Masyarakat Nusantara dipaksa bekerja dan juga tidak memiliki kebebasan apapun guys. Salah satu yang paling kita kenal pada masa penjajahan Jepang yakni dengan Romusa. Tapi guys, dengan adanya penjajahan di Indonesia, kadang aku juga suka mikir sih, kalau misalkan negara Indonesia ini tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun, kan Indonesia ini cukup kaya raya ya kan, sumber dayanya sangat melimpah, benar-benar kaya banget. Kira-kira negara Indonesia bakal lebih kaya dan juga maju nggak sih kalau misalkan nggak dijajah sama mereka? Ya kadang suka iseng aja ya kan, ada pertanyaan kayak gitu. Memang sih dalam Islam itu nggak boleh ya, namanya berandai-andai itu nggak boleh banget guys. Karena segala hal yang terjadi ataupun yang akan terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kasarnya daun jatuh aja di pohon itu pun terjadi atas kuasa dan juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya kadang kayak gitu sih, otak kita kan mainannya suka jauh ya kan. Dibilang jangan berandai-andai, malah muncul pertanyaan-pertanyaan yang lucu. Tapi guys, emang bener kok segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Kita tahu ya kan, negara Nusantara atau sekarang kita kenal dengan bangsa Indonesia. Dulunya memang banyak banget dengan kerajaan-kerajaannya ya kan.
Kemungkinan nih, kalau misalkan Indonesia tidak pernah dijajah oleh bangsa Belanda, Jepang, Inggris, ataupun Prancis, Indonesia ataupun Nusantara pastikan dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan ya kan? Jadi tidak menutup kemungkinan kalau negara Nusantara ataupun negara Indonesia ini bakal dipimpin oleh kerajaan-kerajaan ataupun raja yang paling terkuat di negeri Nusantara ya kan? Atau nggak usah jauh-jauh deh, mungkin kalau misalkan negara kita tidak dijajah oleh penjajah waktu itu ya kan, ya besar kemungkinan juga negara kita bukan nama Indonesia juga ya kan. Ya bisa aja ya kan, nama negara kita bukan Indonesia, akan tetapi nama kerajaan yang paling dominan yang ada di Nusantara kala itu. Tak hanya itu guys, kemungkinan simbol-simbol kenegaraan Indonesia pun belum tentu seperti sekarang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa baku, lambang Garuda, rupiah sebagai mata uangnya, bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia, tapi berubah bendera kerajaan besar yang paling berkuasa di Nusantara. Karena memang sejak ribuan tahun lalu, peradaban Indonesia ini udah terbentuk dan banyak banget kerajaan-kerajaan yang dibangun di Nusantara ini guys. Tak hanya itu, kita tahu juga ya kan, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, mereka pun sangat berambisi untuk menjadi kerajaan yang paling kuat dan juga paling berpengaruh. Alhasil antara kerajaan satu dan juga kerajaan lainnya, pastikan untuk mendapatkan kedudukan yang paling dominan, mereka saling berperang antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Nah, hikmahnya kalau misalkan Belanda ataupun Jepang gak jadi jajah negara Indonesia, bisa saja kerajaan-kerajaan yang dulu ada di Nusantara masih kokoh berdiri sampai sekarang ya kan. Bahkan mungkin malah jadi tambah banyak di mana-mana. Seperti diketahui, di masa kolonial pun, Indonesia ini sebenarnya bukan berupa negara republik. Karena banyaknya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, kolonial Belanda pun sebenarnya tidak menganggap bahwa Indonesia ataupun Nusantara ini merupakan negara republik ya guys. Namun, mereka meyakini bahwa Nusantara ini merupakan beberapa kerajaan-kerajaan aja gitu guys. Nah, dengan datangnya para penjajah ke Nusantara atau ke Indonesia ini, akhirnya para pejuang ataupun para pahlawan dari semua kerajaan justru bersatu untuk melawan kolonialisme. Jika tak ada penjajahan nih, maka para pahlawan tak mungkin bersatu juga dan Nusantara nggak bakal juga menyatu menjadi negara Indonesia. Seperti yang udah aku bilang tadi guys, peradaban di Indonesia ini sudah terbentuk dengan banyaknya kerajaan-kerajaan yang dibangun di Nusantara. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, mereka memang sangat berambisi juga untuk menjadi kerajaan yang paling kuat dan juga dominan. Karena ambisi-ambisi kerajaan masing-masing, tidak mungkin rasanya untuk mempersatukan semua kerajaan untuk membangun satu negara. Sebab setiap kerajaan yang ada mungkin memiliki simbol dan juga atribut yang berbeda-beda ya kan. Karena beda-beda gitu, otomatis bikin gampang ribut ya kan. Jika tak ada penjajah yang datang ke Nusantara, maka masyarakat pun akan tetap bersuku-suku, bahkan hingga membuat otoritas sendiri ya kan. Hal yang paling penting jika Indonesia tidak pernah dijajah oleh bangsa lain adalah peradaban masyarakat yang mungkin masih tertinggal. Maksud aku kayak gini, secara nggak sadar ya guys, penjajah juga sebenarnya memberikan hal ataupun sumbangsih yang positif terhadap bangsa Indonesia. Ya contohnya kemajuan di bidang teknologi, pendidikan, kesehatan, pokoknya masih banyak hal lainnya guys. Jadi kesimpulannya adalah kita tetap harus berterima kasih kepada para penjajah. Tapi bukan berarti aku ngedukung buat dijajah lagi ya guys. Ini cuma kayak mengambil hikmah dari setiap kesulitan yang ada. Ya kan bener ya, meskipun mereka memberikan luka yang sangat dalam kepada kita sebagai masyarakat Indonesia, memberikan luka yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Tapi dengan luka itu, negara kita justru semakin bersatu dan juga kokoh berdiri ya guys. Ya pelajarannya adalah, meskipun dalam kondisi sesulit apapun, pasti ada hikmah yang bisa diambil di dalamnya guys. Oke, itu aja obrolan kita malam ini ya guys. Gimana nih kalau menurut kalian? Kalau misalkan negara Indonesia ini tidak dijajah sama bangsa lain, kira-kira bakal jadi kayak apa nih? Tulis di kolom komentar di bawah ya guys.
Atas semua yang aku sampaikan di video kali ini, tolong ambil baiknya dan buang hal-hal yang buruk yang ada di video ini. Seperti biasa, kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar ya guys, tapi gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Apabila video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like dan juga share-nya. Dan satu lagi, subscribe channel ini karena aku gak sabar pengen cerita lagi ke kalian. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.